Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku kaum muslimin yang saya cintai, melanjutkan pembicaraan mengenai 3 perkara yang bisa meninggikan derajat, yaitu it'amut ta'am wa ifsa'us salam wassalatu bil laili wan nasun niyam. Memberi makan, menyebarkan salam, dan salat di malam hari tatkala orang-orang sedang tidur. Salat di malam hari tatkala orang-orang sedang tidur, yaitu salat tahajud. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda." Dan di sebagian malam hendaknya engkau salat tahajud, dan dengannya itu sebagai amalan tambahan bagimu, dan semoga Allah taala akan membangkitkanmu di tempat yang terpuji. Yakni salat tahajud merupakan amalan yang sangat utama yang akan meninggikan derajat manusia, sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, fa ammad darajat, yakni perkara yang bisa meninggikan derajat, wassalatu bil laili wan nasun niyam, salat di malam hari ketika orang sedang tidur, tengah malam misalnya, sepertiga malam terakhir, ketika Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, Allah membentangkan kedua tangannya, kemudian Allah Ta'ala berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, aku kabulkan. Siapa yang mohon ampun kepadaku, aku akan ampunkan. Bangunlah di malam hari, rukuk dan sujudlah menghadap Allah. Adukan setiap problem yang kita hadapi, adukan setiap masalah yang kita hadapi. Tidak ada yang bisa menyelesaikan semua permasalahan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kezaliman yang orang lakukan kepada kita, adukan kepada Allah. Dialah hakim yang paling bijaksana. Dialah Allah Ta'ala hakim yang paling bijaksana, yang tidak pernah kenal suap menyuap. Siapa yang salah akan dihukum, dan siapa yang benar akan dibenarkan. Semoga Allah Ta'ala senantiasa melindungi kita dari kezaliman orang-orang yang zalim. Dan seorang muslim hendaknya dia senantiasa mencari ketinggian derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala, di antaranya dengan salat malam ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus salihin qablakum." Hendaknya kalian menjaga salat malam, karena itu adalah kebiasaan orang-orang saleh sebelum kamu. Hadis ini sahih, disebutkan dalam Targhib wa Tarhib di nomor 624. Saudaraku kaum muslimin yang saya cintai, ngaku jadi orang saleh tetapi jarang salat malam, maka kurang syarat menjadi orang saleh. Ciri-ciri orang saleh, dari sekian banyak ciri-ciri yang ada pada mereka, adalah menjaga salat malam. Dan itu tidak berat insyaallah taala. Tidak mesti harus 11 rakaat, dan tidak mesti harus tengah malam, tidak mesti juga harus sebelum tidur atau setelah tidur. Karena boleh juga kita qiyamul lail sebelum tidur. Maksudnya adalah salat witir sebelum tidur, itu boleh. Selesai salat Isya, kita salat ba'diyah Isya, kemudian kita salat witir. Minimal 1 rakaat, maksimal bisa 11 rakaat. Ini juga termasuk qiyamul lail. Karena bagian daripada qiyamul lail, salat malam, di antaranya adalah witir, kemudian tarawih dan tahajud. Tiga-tiganya disebut qiyamul lail. Bedanya, tarawih dikerjakan di bulan Ramadan, kemudian tahajud dikerjakannya setelah tidur. Adapun salat witir boleh dikerjakan setelah tidur, boleh juga dikerjakan sebelum tidur. Sebagaimana wasiat yang diwasiatkan kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, kekasihku yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatiku 3 perkara. Yang pertama, jangan tidur sebelum salat 1 rakaat. Yang kedua, jangan tinggalkan salat duha 2 rakaat. Dan yang ketiga, jangan tinggalkan saum 3 hari setiap bulan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang senantiasa menjaga qiyamul lail, salat malam, walaupun witir sebelum tidur, sehingga Allah taala muliakan kita, tinggikan kita kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim harusnya punya prinsip, celaan manusia tidak akan menjatuhkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana pujian manusia tidak akan mengangkat derajat kita di hadapan Allah taala.
Jadi celaan, hinaan manusia tidak akan menjatuhkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana pujian manusia juga tidak akan mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beribadahlah, berjalanlah. Apakah ada pujian, apakah ada celaan? Kita tidak beribadah karena mengharapkan pujian, sebagaimana kita juga tidak meninggalkan ibadah karena takut celaan. Semoga Allah Ta'ala senantiasa melindungi kita dari orang-orang yang jahat kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.